UFC menikmati performa yang luar biasa pada tahun 2022 yang merupakan tahun bersejarah bagi promosi tersebut dengan tidak kekurangan momen yang mencengangkan di dalam oktagon yang akan menyiapkan untuk tahun 2023 dengan beberapa pertarungan besar. Bayar pertayang UFC tahun ini akan berlangsung di Rio de Janeiro, yang kemudian selama beberapa bulan ke depan, organisasi MMA itu akan melakukan bayar pertayang di Australia, Amerika Serikat, dan Inggris, di mana banyak kejuaraan berpotensi yang berpindah tangan. Tahun lalu UFC sendiri telah menobatkan 3 juara terbaru mereka di setiap divisinya, yang kemudian beberapa di antaranya akan mengulangi perjuangannya di tahun ini. Dan kali ini akan kita prediksi bakalan apa yang terjadi di 2023 dari beberapa pertarungan dari petarung ternama UFC. Berjumpa kembali di Octagon 75 dan inilah informasi selengkapnya. Yang pertama, Leon Edwards akan kembali mengecewakan Kamaru Usman. Leon Edwards mengubah dunia MMA pada Agustus tahun lalu ketika ia mencopot mantan Raja Pound for Pound Kamaru Usman dengan cara yang spektakuler untuk memenangkan gelar di kelas welter. Meskipun Usman mendominasi sebagian besar pertarungan, Edwards menghasilkan penyelesaian KO dengan tendangan kepala untuk membuat The Nigerian Nightmare tertidur lelap. Mereka sekarang akan menjalankannya kembali di acara utama UFC 286 di London pada bulan Maret mendatang. Mengingat bahwa Usman sedang menuju kemenangan keputusan dalam pertarungan gelar mereka dari pertarungan kedua mereka yang sekaligus itu telah dibuka sebagai favorit taruhan menuju pertarungan trilogi kali ini dan melabeli Edwards dengan unggulan. Padahal dari pertarungan itu Edwards terlihat tepat di babak pertama di pertandingan ulang mereka, bahkan menjatuhkan Usman dan mengunci punggungnya. Namun ketinggian suhu di Salt Lake City jelas mempengaruhi kardio Rocky, seperti yang terjadi pada banyak petarung di malam hari. Usman secara krusial berlatih di ketinggian di Denver, Colorado, jadi tampil jauh lebih baik daripada petarung Inggris itu. Dalam beberapa wawancara setelah pertarungan, Edwards menjelaskan bahwa ketinggian suhu itu sangat merusak kardionya dengan menjelaskan kembali bahwa dia telah bertarung dalam 5 ronde sebelumnya dan tidak pernah terlihat lelah. Dan dari rematch mereka di Inggris nanti, itu menandakan Usman jangan berharap lagi seperti pertarungan mereka yang sebelumnya, di mana Edwards kehilangan kardionya dan merasakan kelelahan yang luar biasa. Meski itu juga belum dipastikan dengan jelas apakah Usman akan memiliki kondisi seperti Edwards menjatuhkannya di ronde kelima dari pertarungan terakhir mereka. Akan tetapi Usman yang saat ini berusia 35 tahun telah mengalami banyak cedera dan Edwards juga masih dipandang sangat sulit untuk didominasi. Maka pertimbangannya adalah gelar itu akan tetap menjadi milik Leon Edwards. Yang kedua, Khamzat Chimaev akan mengklaim juara di kelas menengah UFC. Saat Khamzat Chimaev tampil di tahun 2020, kegembiraan yang menyelimuti pria Swedia kelahiran Chechnya ini sangat signifikan dengan gaya bertarung mencari dan menghancurkan yang bergema dengan massa. Dan dia sekarang menjadi salah satu petarung paling populer MMA. The Boss terpental ke sana kemari antara kelas welter dan menengah setelah bergabung dengan UFC dan sekarang tampaknya mengarahkan pandangannya pada bobot seberat 170 pound di kelas welter. Namun itu tampaknya tidak akan berlangsung lama dengan berbagai alasan yang selalu disebutkan The Boss jika petarung di divisinya saat ini para pesaing lainnya kebanyakan menghindar darinya. Yang itu mengartikan Chimaev akan melakukan pekerjaan terbaiknya di 285 pound divisi menengah. Namun komitmen seperti ini juga masih harus dilihat ke depannya. Akan tetapi, bencana kehilangan berat badannya sebelum UFC 279 pada bulan September lalu jauh dari hal yang menggembirakan untuk aspirasi gelar seberat 170 pound. Dan oleh karenanya itu akan sangat mengharapkan The Boss untuk naik lebih cepat daripada nanti. Kejuaraan kelas menengah UFC saat ini dipegang oleh Alex Pereira yang akan bertanding ulang dengan mantan juara Israel Adesanya atau potensi cadangannya Robert Whittaker pada akhir tahun ini. Siapapun yang muncul sebagai pemenang, Chimaev akan menjadi favorit taruhan jika dia diberi kesempatan untuk merebut gelar di antara mereka. Meskipun tidak pernah mengalahkan peringkat kelas menengah dan melawan Pereira atau Adesanya, dianggap banyak orang sebagai mimpi buruk buat Chimaev, yang disebabkan keduanya adalah petarung striker, akan tetapi tetap saja Chimaev dipandang sebagai ancaman terbesar bagi tahta itu, begitu Pereira dan Adesanya menyelesaikan persaingan mereka. Meskipun prediksi yang tampaknya tak terhindarkan ini mungkin tidak terlalu meyakinkan, namun kemungkinan Boss akan mengklaim gelar divisi menengah dalam 12 bulan ke depan. Yang kemudian Chimaev juga akan memiliki peluang tidak hanya memegang satu sabuk, melainkan 2 sabuk UFC ketika memasuki tahun 2024.
Yang ketiga, Conor McGregor akan kembali ke jalur kemenangan. Tahun 2022 adalah tahun yang tidak terlupakan bagi penggemar UFC yang disebabkan dari ketidakhadiran Conor McGregor dari beberapa pertarungan yang telah dilaksanakan. Namun terlepas apakah dia akan berjuang untuk gelar atau tidak, kemampuan bertarung McGregor tidak perlu dipersoalkan lagi, yang sekaligus akan menjadi kehadiran yang dinantikan. Terakhir kali McGregor kembali dari jeda panjang dengan memberikan salah satu penampilan terbaik dalam karirnya, mengalahkan Donald Cerrone hanya dalam 40 detik di tahun 2020 sebagai kemenangan terakhir dalam rekornya. Karena McGregor telah absen sejak kekalahannya dari Dustin Poirier pada tahun 2021, ketika dia mengalami cedera kaki yang parah dan mengambil cuti untuk bertahun sepanjang tahun 2022 saat ia merehabilitasi kakinya dan sekarang siap untuk kembali beraksi di tahun 2023. Seperti yang diharapkan, McGregor tidak kekurangan lawan yang melemparkan nama mereka dengan jumlah petarung yang ingin merasakan mahalnya bayaran. Hingga tak terhitung banyaknya dengan yang terakhir Michael Chandler, yang tampaknya akan memiliki keberuntungan untuk beradu skill dengan Demetrius. Chandler juga telah membuktikan dirinya sebagai salah satu petarung yang paling menghibur sejak bergabung dengan UFC 3 tahun lalu, dengan menimbulkan ancaman gulat dan gaya semua aksinya yang membuat pertarungan ini akan semakin menarik, terutama jika mereka melakukannya di kelas welter. Meskipun tidak ada sabuk yang dipertaruhkan, ini akan berpotensi menjadi pertarungan terbesar di tahun 2023, dan McGregor dipastikan akan sangat ingin kembali kepada kemenangan. Yang keempat, Jon Jones akan mengukuhkan statusnya sebagai petarung yang paling diminati. Jon Jones bersiap untuk tahun 2023 yang bersejarah setelah kejuaraan divisi kelas berat ringan UFC. Jones mengosongkan gelarnya dan menghabiskan 3 tahun berikutnya untuk mempersiapkan diri dengan mengalihkan pandangannya ke divisi kelas berat. Bones yang akan memperebutkan gelar kosong ini di bulan Maret mendatang melawan mantan juara sementara Ciryl Gane. Dan jika dia keluar sebagai pemenang, selain akan diminati banyak orang, dan perdebatan tentang GOAT juga akan menjadi pembicaraan yang berat sebelah jika kita melihat secara eksklusif pada penampilan dan pencapaiannya di Octagon, maka tidak satupun petarung yang mampu mendekati reputasi Jon Jones, dengan syarat mengabaikan pembicaraan mengenai masalah sebelumnya terkait USADA, perselisihan dengan penegak hukum, dan keseluruhan kepribadian anak nakal. Sejak memenangkan sabuk seberat 205 pon pada tahun 2011, Jones hanya pernah berkompetisi dalam pertarungan kejuaraan, suatu prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu dipastikan akan menjadi rekor yang lebih bersejarah lagi jika mampu memenangkan pertarungan gelar kosong dengan Gane. Karena Jones juga telah menguraikan rencananya untuk berupaya mengalahkan Ciryl Gane pada Maret mendatang dan mempertahankan sabuknya melawan mantan juara dari divisi tersebut, Steve Miocic, di musim panas. Dan untuk yang kali ini, jika dia juga masih berhasil memenangkannya, maka debat GOAT dipastikan berakhir. Yang kelima, Islam Makhachev mengambil alih posisi pound for pound nomor 1 dunia. Meskipun dari awal tantangan Alexander Volkanovski terhadap Makhachev, beberapa di antara petarung lainnya memperkirakan bahwa Islam akan berakhir di Australia. Namun belakangan bintang Dagestan itu mendapat banyak dukungan, dan termasuk dari lawan yang terakhir yang berbaik hati menyerahkan sabuknya, Charles Oliveira. Volkanovski yang awalnya mengetahui jika masih banyak petarung lain di divisinya yang seharusnya masih harus dihadapinya, akan tetapi dengan penobatan ranking pound for pound nomor 1 dunia, membuat The Great semakin menaikkan gairahnya untuk berupaya merebut sabuk divisi ringan yang kini menjadi milik Makhachev. Jika dengan Brian Ortega masih memiliki pertarungan yang seimbang, dan ketika melawan Max Holloway yang kembali diwarnai kontroversi, maka dengan bentuk ukuran tubuh yang menurut banyak pihak itu akan menyulitkannya. Tidak ada kata lain selain Volkanovski memang sudah jenuh menjadi petarung nomor 1 dalam daftar pound for pound. Sementara Islam yang datang dengan kolaborasi keterampilan yang tidak banyak dimiliki oleh petarung lainnya, di samping memiliki kardio yang sangat maksimal, juga memiliki counter attack yang cukup cepat dan kuat, di mana banyak orang beranggapan bahwa pertarungannya dengan bintang Australia itu nyaris tidak berbeda dengan perlawanannya ketika menghadapi Charles Oliveira, dan bisa itu akan menjadi lebih cepat dari Do Bronx. Islam Makhachev sebagai petarung yang disiplin dalam melakukan serangan dan pertahanan, juga memiliki tingkat penguncian yang dipastikan lebih berbahaya dari Volkanovski, sampai The Great pernah mengatakan untuk mengundang Makhachev bermain striking. Yang jelas ini indikasi dari kelemahan Volk dalam mewaspadai alur cerita grappling dari Makhachev.
Kemudian sulit menemukan celah untuk mengalahkan Makhachev jika tim Volkanovski hanya bereferensi dari gaya permainan Oliveira yang disebut sebagai petarung yang hampir memiliki persenjataan lengkap, namun toh mampu diselesaikan dalam 2 ronde. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.